Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo sahabat custom, selamat datang di channel Biz Custom. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan stay at home ya. Karena memang hari-hari ini kita diketahui sama-sama lagi ada wabah virus corona. Jadi buat kalian yang nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Nah, saya juga lagi di rumah. Ini dalam rangka stay at home ya, mencegah virus corona. Nah, buat temenin kalian di rumah, pembahasan kali ini agak lebih santai karena saya pengen ngebahas banyak banget yang nanya ke kita. Bang, kira-kira bagusan pakai motor custom itu adalah beli langsung jadi atau mengcustom dari awal. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan keuntungan ataupun kerugiannya kalau kalian memilih di antara salah satunya. Jadi kita akan pertimbangkan kira-kira bagusan kalian custom dari awal atau beli motor yang udah jadi. Contohnya kayak motor-motor yang udah baru banget keluar, kayak misalnya XSR yang Yamaha 155cc ataupun Benelli ataupun W175. Nah, di video ini akan kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kita, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian nggak suka, dan jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lainnya supaya channel kita makin berkembang. Oke, kita bahas dari satu-satu dulu ya. Jadi pertama kita bahas masalah motor yang langsung jadi atau motor beli baru. Nah, kita akan ngebahas kelebihan dan keuntungannya terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama otomatis pasti fresh banget motornya. Karena motor ini adalah motor baru, namanya juga motor baru ya. Pasti semua komponen-komponennya baru dan juga belum ada yang pernah digunakan atau over pemakaian, jadi memang baru banget dari pabrik. Nah, kelebihannya jadi memang motor-motor ini biasanya lebih enak digunakan. Namanya juga motor baru, apapun yang baru pasti enak. Tapi tergantung juga perawatan kalian. Walaupun motor baru, kalau kalian nggak bisa ngerawat ya paling 6 bulan juga udah haus dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang pertama kelebihannya. Pasti motor ini baru keluaran pabrik. Dan yang kedua adalah kelebihannya apalagi ya? Lebih mudah untuk dijual, karena kan kebanyakan orang untuk motor custom ini hanya keinginan sesaat aja gitu ya, namanya juga seperti perhiasan ya, kebutuhan sekunder. Jadi memang terkadang ada kebutuhan mendesak untuk menjual motornya dan otomatis pasti lebih mudah untuk dijual. Jadi motor-motor yang beli baru ini biasanya lebih mudah untuk dijual dan memang cepat lakunya gitu ya. Tapi kalau harga relatif ya, karena memang kalau motor baru itu biasanya beda dengan motor custom yang kita custom seperti awal, karena harganya langsung turun biasanya, karena memang begitulah hukum barang ya. Kalau misalnya kalian keluar dari dealer langsung turun pasti harganya sekitar 25%. Nah, itu untuk kelebihan yang kedua, pasti lebih mudah untuk dijual. Dan yang ketiga, kelebihannya semua partnya pasti masih standar dan juga lebih awet bensinnya. Kenapa? Karena memang motor bawaan pabrik ini biasanya sudah sesuai dengan standar ya, namanya juga pabrik, uji emisi dan lain-lain. Dan biasanya motor-motor yang bawaan pabrik itu lebih hemat bensin, konsumsi bensinnya lebih hemat, karena memang semakin hari semakin tahun ya, motor-motor itu lebih efisien dalam pembuatan dalam konsumsi bahan bakar. Nah, itu untuk kelebihan yang di bagian motor langsung jadi atau motor baru ya. Nah, saya mau ngebahas kekurangannya nih sekarang. Nah, kalau kekurangannya otomatis kalau kalian beli motor baru ya, kan namanya motor custom look, pasti ada impian dari kalian itu biasanya bentuknya tidak sesuai, karena memang itu tadi balik dari kelebihan di awal. Untuk menunjang efisiensi biasanya motor bawaan pabrik ini di kaki-kakinya nggak terlalu kekar, contohnya seperti itu ya. Karena paling pasti harus dilakukan jika kalian beli motor baru adalah mengganti kaki-kaki, contohnya kayak W175, motor Benelli yang saya sebutin itu semua kaki-kakinya kecil semua gitu. Jadi memang biasanya harus ganti ganti ban, ganti velg. Nah, langsung aja saya kasih biayanya juga. Misalnya kalian punya motor baru kayak gitu, yang harus diganti adalah biasanya velg depan belakang, otomatis jari-jari juga harus diganti dan bannya juga harus diganti.
estimasi penggantian kaki-kaki itu sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah, bahkan bisa sampai 7 juta sampai 8 juta kalau kalian pakai ban Shinko gitu ya, supaya tampilannya lebih menarik gitu ya. Bayangin jika kalian beli motor itu di harga 30 jutaan, kalau sekarang kan pasarannya 25 sampai 30 jutaan motor-motor baru custom itu, dan kalian custom lagi itu berarti kalian akan keluar uang sekitar 40 jutaan. Itu kekurangannya. Jadi memang kalau kalian merasa belum puas atau memang punya motor impian, inilah kekurangannya kalau kalian beli motor baru, karena beli motor baru biasanya tampilannya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu sesuai dengan keinginan kita gitu ya, dan rada sedikit main aman gitu ya tampilan-tampilan motor ini. Nah itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua, otomatis itu tadi setelah tampilannya tidak sesuai dengan keinginan kalian, otomatis kalian butuh waktu 2 kali jatuhnya gitu ya. Butuh waktu 2 kali untuk mengcustom lagi. Waktunya berarti kalian harus custom ulang, terus beberapa part yang sudah diganti itu biasanya tidak bisa dipakai lagi gitu. Jadi memang otomatis kerugiannya 2 kali. Pertama, kerugian part yang di awal kalian gunakan itu kan sebenarnya valuable ya, harus dijual lagi dan harus tidak tepat, harus membeli lagi part yang baru dan tidak kepakai gitu ya. Jadi memang tidak efisien untuk biaya budget untuk motor custom gitu ya. Nah itu untuk kekurangannya. Jadi kira-kira kalau kelebihannya memang baru gitu ya, terus memang lebih enak digunakan karena namanya juga motor baru ya. Dan tapi kekurangannya itu kalau kalian di sini mencari motor custom yang punya bentuk spesifik gitu ya, misalkan kalian pengen bentuk tracker, bentuk apa gitu, bentuk bobber atau bentuk-bentuk yang memang kalian impikan, usahakan jangan beli motor baru karena rugi banget, karena 2 kali custom dan biayanya jatuhnya lebih mahal gitu ya. Nah mendingan kalian lebih ke motor custom gitu. Langsung aja kita bahas ke motor custom kalau kalian ngebangun sendiri. Nah kalau ngebangun sendiri kita bahas yang pahit-pahitnya dulu nih. Otomatis pasti mesin nih. Motor custom yang kalau bangun sendiri kita kan harus cari bahan dari motor second ya. Otomatis mesinnya pasti harus direstorasi ulang. Nah ini yang semua orang banyak salah. Sebenarnya ngerestorasi mesin ulang itu lebih murah sebenarnya jatuhnya dibanding kalian beli motor baru. Karena untuk mengganti semua total isian mesin itu, taruhlah dari kondisi yang sangat parah lah ya, itu paling cuma ngabisin biaya 2-3 juta. Itu udah bisa balik seperti awal, seperti dilemar lagi, terus stang seirnya diganti. Jadi kalau hitung-hitungan matematisnya, kalau kalian beli bahan 7 juta, terus kalian tambahkan budget sekitar 3 juta untuk memperbaiki mesinnya, kembali restorasi seperti baru, itu baru 10 jutaan untuk bahannya aja. Nah yang kedua, kekurangannya untuk di motor custom yang kalian bangun sendiri adalah waktu. Pasti waktu kalian akan memakan waktu lebih banyak dibanding kalau kalian di motor baru. Kalau mau di motor baru kan langsung bisa dipakai dan juga paling cuma ganti kaki-kaki aja gitu ya. Tapi kalau kalian masih ngecat sama aja sebenarnya waktunya. Tapi kalau bangun dari awal, bangun framework segala macam, kita akan ngemakan waktu lebih banyak, sekitar 4-8 minggu gitu ya. Tapi kalau kalian sabar-sabar sih dan hasilnya sesuai dengan keinginan kalian, menurut saya it's worth it gitu ya. Jadi memang kalau kalian orang nggak sabaran ya saya rekomendasikan udahlah beli motor baru aja gitu ya. Kalau kalian orang nggak sabar, nah ini memang untuk orang-orang yang sabar memang harus menunggu, karena kan ada proses work, ada proses framework, ada proses paintwork gitu kan, ada bodywork gitu kan, ada 3 proses itu sangat memakan waktu. Karena kalau kita prosesnya nggak hati-hati, nggak menggunakan waktu yang cukup, hasilnya juga nggak memuaskan gitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih bengkel gitu ya. Jadi kalian harus lihat-lihat juga seperti apa bengkelnya dan lain-lain gitu. Nah itu untuk kekurangannya. Dan untuk kelebihan nih, kita bahas kelebihannya. Pertama, kelebihannya itu tadi, motor ini akan menjadi motor impian kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, tanpa harus merubah apa-apa lagi. Jadi all in gitu ya. Jadi kalian mengeluarkan budget, misalnya tadi kita kasih hitung-hitungan 10 juta kalian beli bahan, terus kalian modifikasi taruhlah 20 juta, 30 juta. Nah dengan 30 juta kalian sudah bisa mendapatkan motor yang memang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi jangan dibandingin dengan ini ya, oh kalau motor baru kan baru banget bang mesinnya. Iya tapi kan ini kita melihat sisi negatif dan sisi positifnya. Tentu kalian yang memutuskan, itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Saya tidak mendorong ke salah satu, karena semuanya baik menurut saya. Kalau kalian mau beli motor baru itu baik, kalian mau custom juga baik, tergantung kebutuhan dan kemampuan finansial kalian, balik lagi gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ketika kalian ngerasa udahlah aku harus beli motor baru tapi budgetnya nggak ada, atau kalian harus custom tapi budgetnya cukup juga nggak masalah gitu. Balik lagi ke kalian seperti apa kebutuhan dan kemampuan kalian itu tadi. Nah terus untuk kelebihannya lagi, motor ini bakal sesuai dengan spesifikasi yang kalian inginkan, seperti di awal tadi kan, kayak bannya segala macam, dan harganya pasti lebih murah
pasti saya jamin jatuhnya lebih murah dibanding kalian beli motor baru. Dengan kondisi ya oke, kalau misalnya dibuat range ya, kalau motor kondisi mesinnya itu sekitar, kalau motor baru itu 100% lah. Kalau motor custom ini, kalau motornya setelah direstorasi kondisinya bisa sampai 80 hingga 90% miripnya gitu untuk masuk kenyamanannya dan lain-lainnya. Nah jadi memang sebenarnya balik lagi ke kalian pertimbangannya. Kalau kalian memang punya budget yang seperti saya sebutkan tadi, saya rekap ya kesimpulannya. Kalau kalian memang punya budget untuk beli motor baru, budgetnya sekitar 30 jutaan. Untuk mengcustom ulang banter-banter sekitar 10-15 juta. Jadi kalian akan keluar uang sekitar 45 jutaan untuk membuat motor baru menjadi motor yang kalian impikan sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Nah, kalau misalnya kalian mengcustom dari awal, paling kena budget, contoh kalau beli bahan 10 juta itu udah termasuk restorasi ya. Itu udah termasuk restorasi tentunya dengan pasaran yang ada di Palembang. Pasaran yang ada di Palembang sekarang sekitar 7 juta dengan pajak on. Bisa jadi motornya udah bagus, tapi bisa jadi untuk direstorasi, taruhlah untuk aman, untuk memperbaiki semua kondisi mesin dan lain-lain, balik baru lagi itu ke sekitar 3 jutaan. Jadi taruhlah 10 juta untuk kalian beli bahan. Nah untuk kalian mengcustom sekitar 20-25 juta. Jadi otomatis kalian akan hemat sekitar 7 juta sampai 7 sampai 15 juta kalian bisa hemat gitu ya. Jadi balik lagi ke kalian untuk masalah keuangannya juga gitu ya. Nah untuk penjualannya mirip-mirip. Kalau motor custom ini kan dia hobi ya, tidak ada pasarannya. Kecuali kalau motor-motor yang baru tadi, karena sudah ada pasarnya, pasti harganya ngikutin pasar. Misalnya contohnya W175. Sekarang W175 bisa kalian dapatkan dengan harga 25 jutaan, bahkan ada yang 20 jutaan di yang tahun-tahun awal. Nah, itu sudah di custom pasti, udah kena sentuhan custom. Nah, tapi kalau motor custom kalau kalian bangun motor custom itu sekitar 25 jutaan. Pasaran sekarang motor custom kalian kalau sudah rapi dan lain-lain 25 jutaan juga masih bisa laku, atau bahkan paling cuma rugi 2 sampai 3 juta. Nah, itu untuk proses investmentnya tadi, tergantung kalian ngerawat motor kalian juga. Nah, jadi mungkin itu saja pertimbangannya dari sisi keuangan, dari sisi bentuk, dari sisi lainnya. Mungkin itu yang saya bisa kasih input ke kalian. Nah, menurut kalian seperti apa? Mungkin bisa komen-komen di bawah. Jadi ini balik lagi, saya tidak mendorong kalian untuk membeli motor custom langsung, ataupun tidak mendorong juga untuk kalian lebih memilih membeli motor baru atau dari awal gitu ya. Semua bebas dari pilihan kalian, dan ini hanya opini saya. Jadi kalau kalian punya opini yang berbeda, boleh silahkan komen di bawah. Bantu-bantu teman-teman yang lagi pengen mengcustom motor juga, kali-kali bisa menjadi input buat mereka ya. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe channel kita, karena di Biz Custom ini bakal banyak banget info-info seperti ini, dan juga up to date apa yang ada kerjaan-kerjaan di bengkel. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di biz.custom supaya kalian tahu update-update motor yang dijual atau motor yang sering custom. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh langsung DM di sana ya. Dan terakhir dari saya, majulah terus motor custom Indonesia. And as always, be sehat terus guys. Stay at home sampai 2 minggu ke depan. Oke? Peace.